zikir terus sholat sunnah itu ya tadi, sholat wajib dan sholat sunnah. Oke, kita sapa dulu ini teman-teman kita. Alhamdulillah tambah malam tambah rame nih. Kalau Cangkruan Sepi gitu, jadi tambah malam bukan tambah sepi, tambah rame gitu. Berarti orang-orang ini nggak jalan-jalan liburan. Ini kita ada dari Batam, dari Bangkalan, dari Bali, dari Ambon, Palangkaraya, Pak Jumikun, selalu nonton Pak Jumikun, Pak Jai, Pak Banjarmasin, Banjarbaru, banyak ini, udah banyak yang nonton. Oke, terus dari mana lagi? Bentar, ini pertanyaannya. Oh ini Mas Trio Irawan. Dari mana? Dari Lumajang. Saya mau bertanya makna penjelasan dari barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Itu maknanya seperti apa? Tuh. Langsung dijawab? Langsung jawab. Mengenal diri itu banyak cara-cara orang menerangkan, mengambil cara-cara. Kalau di tasawuf mengenal diri itu pertama-tama orang kalau mengenal diri itu tidak bisa langsung bisa begitu aja diterangkan. Banyak orang harus sampai dari syariat sampai ke tarekat sampai hakikat baru orang bisa mengenal diri. Kalau saya beri contoh ya, sampean sudah menjalankan syariat. Syariat pada umumnya sampai itu banyak pasti ingin mengumpulkan pahala masuk surga. Ya. Dan itu dianjurkan dalam syariat. Harus ya. Jadi istilahnya sampean ini masih ya, masih mencari pahala, masih mengharapkan balasan dari Allah. Kan gitu ya. Katakanlah kalau ulama tasawuf ekstrem mengatakan ibadahnya itu masih ibadah kuli, jalur bayaran. Tapi bukan salah. Karena memang perintahnya begitu, Allah sendiri yang menjanjikan ya. Amal soleh dan sebagainya kamu nanti akan masuk surga. Nggak salah. Tapi sampean itu belum kenal diri sampean. Ya, belum kenal. Tapi proses itu kalau dilaksanakan nanti ujung-ujungnya sampean baru kenal sama Allah. Harus sampai ke ujungnya. Harus sampai ke hakikatnya baru. Kan gitu. Nah, jadi mulainya misalnya kalau kita mulai sampean sholat misalnya, kenapa sampean kok bisa amalnya bisa bagus ya bagus dari apa? Pasti karena saya berilmu, karena saya melaksanakan ini sehingga saya mendapat pahala, mendapat kebaikan dari Allah. Kan gitu ya? Wajar kan? Umum kan? Nah, sampai lakukan, ya, selalu kalau ditanya sama orang, loh kok saya bisa mantap gitu ya, bisa khusyuk? Iya, karena saya ini jujur, karena saya ini banyak amal. Dengan perintah itu, nah, benar juga. Tapi belum tapi benar, kan itu. Setelah sampai masuk ke wilayah tarekat. Apalagi sudah masuk hakikat, di situ ada dalil di dalam hadis kursi itu. Kamu masuk surga bukan dari amal ibadahmu. Bingung. Amal apa saya tadi lah, kau nak guna? Bukan, tetap berguna. Bukan hilang, tapi mudah hilang. Kan gitu ya? Karena selalu akunya masih ada. Kan itu ya? Mau dibalas juga, maunya dibalas. Kalau tidak dibalas, sampai kecewa. Banyak orang ahli ibadah kecewa. Aku sudah ibadah sholat malam kok ada perubahan. Bukan tambah yakin, kecewa dengan apa yang dia lakukan, kok hasilnya kok belum ada jalan keluarnya. Ini belum kenal ini. Nah, tapi makanya harus ditingkatkan ke tarekat sampai ke hakikat. Nanti baru terasa. Oh iya. Hadis ini sudah menerangkan bukan dari amal itu kemurahanku, itu karunia, bukan hasilnya kamu. Ya, nah baru di situ sampai baru kenal dari sendiri.
Makanya kadang-kadang, loh kok tidak berhasil, belum kenal sampai. Dibuat begitu sama Allah, kok tidak berhasil, belum kenal. Setelah kenal, oh iya ya. Bahwa semuanya itu kalau tidak dengan pertolongan Allah sampai tidak bisa melakukan. Nah, dengan pengertian itu baru sampai kenal itu. Nah, jadi awalnya tadi tidak salah, benar, karena itu perintah Allah juga. Tetapi kata Allah jangan lupa, akhir harus lebih baik daripada permulaan. Kalau awalnya kita ngaku kita semua yang bisa melakukan itu tanpa pertolongan Allah, terakhir kita ya Allah, ternyata kalau tidak dengan karunia-Mu ya Allah, dengan bilang kamu tidak bisa melakukannya ya Allah. La haula wa la tawaddu sampai itu baru sampai kenal kepada Allah. Kalau tadi nggak kenal, sampai kenal sama hawa nafsunya. Saya beramal saya. Ya kenal. Masih kenal sama hawa nafsu kita. Nah, makanya ngaji itu tidak berhenti. Melalahat. Ini belum sampai ke sana berhenti, enggak ngerti, enggak kenal. Tetap akunya keluar. Tapi kalau sampai di perujung tadi, insya Allah, ya Allah, ampuni aku. Ternyata semua itu karunia Allah. Dan dengan demikian, Anda tidak menghitung-hitung lagi. Karena enggak ada yang sampai berbuat itu. Makanya orang-orang yang sudah mengenal Allah itu tidak lagi dia berdoa meminta ya Allah, saya sudah sholat, sudah ini, ya kan sampai janji ganjarannya, enggak lagi. Kalau sebelum itu ya Allah kan saya sudah sholat, apalagi kalau kena musibah, loh padahal saya sudah sholat, loh kok masih dinenek, pasti begitu ya. Kok gak cocok nih? Itu tidak kenal sama. Tapi kalau sudah kenal, padahal saya, ya Allah ternyata saya nggak melakukan apa-apa karena semua kebaikan itu dari kamu. Sedikit pun aku nggak punya ternyata. Itu pemberianmu. Nah kalau keburukan memang dari aku, kalau kebaikan semua dari engkau. Sedikit pun aku tidak ada mempunyai, ini karuniamu semua. Nah di situ kamu baru ditunjukkan tawaduk kepada Allah. Akunya hilang. Nah itu baru kamu mengenal kepada Allah. Sehingga kamu selalu apa yang diberikan itu selalu merasa ini bukan dari ya apa aku, tapi semua ini karunia Allah. Nah kalau sampai merasa diberi, kan sampai mesti tahu Bu, karena sampai tidak merasa diberi ini dari hasilku dan wah mentang-mentang. Nah itulah cara mengenal kepada Allah itu tidak bisa seketika, dia harus sampai ke penghujungnya baru dia mampu. Makanya dalilnya ya kalau tadi sampean dihisab karena ngecak hitung-hitungan sama Allah, karena saya sholat, karena saya ini, maka ada riwayat itu. Ada orang masuk surga. Kamu masuk surga ya Bu? Oh, saya ibadah 500 tahun ya Rasulullah, ya Allah. Oh, macam tahu. Malaikat masukkan ke neraka. Loh, kok dimasukkan neraka? Ya Allah. Saya ibadah 500 tahun. Saya tanya dong, kamu bisanya kuat ibadah dari mana kekuatannya? Dari engkau ya Allah. Ilmunya dari mana? Dari engkau ya Allah. Bisanya mantap dari engkau. Dari kamu mana? Ya gak ono yang sepuro ya Allah, ampuni aku ya. Aku gak kenal, aku gak ngerti ya Allah. Oh ya sudah, kalau kamu gitu tahu balik lagi ke surga gitu. Kalau dia berusaha tidak dibalik ini semua pertolongan Allah. Nah, baru kenal. Akhirnya kita kan takut kalau tidak diberi karunia. Ya, wah ini soal. Sehingga kita tawadu dan tunduk dan patuh. Gitu. Ya, itu jawabannya ya, sementara. Oke, jelas ya Mas Trio Irawan dari Lumajang. Ini dari Mas Imam Sadoko, Kertosono menyimak. Oke, dari Tasikmalaya juga menyimak. Terus Bandung menyimak. Alhamdulillah, tambah malam tambah rame. Purworejo, Jateng, Solo. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Nyai Wisri ya. Dari Malang ini. Mohon maaf saya tidak bisa hadir karena ada tamu di rumah. Terus ini ada pertanyaan di Al-Quran yang artinya semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih. Matahari, bulan, bintang, pohon juga bertasbih. Makna bertasbih dari makhluk-makhluk tersebut itu seperti apa? Ya, dia punya cara sendiri bertasbih kepada Allah, diterangkan dalam Al-Quran begitu.
Tapi istilah tasbih kan pasti dia semuanya memuji Allah. Tidak ada yang tidak. Makanya dengan semua langit bumi memuji Allah tidak ada benturan. Nah, manusia ada yang muji, ada yang enggak, tabrakan. Makanya orang kalau bersama-sama berzikir enggak mungkin tabrakan. Dan kebetulan karena manusia itu lebih mulia dari makhluk-makhluk lainnya, tingkatan pemujian itu masih di bawah zikir. Manusia. Jadi tidak ada seluruh makhluk di alam langit dan bumi ini yang berzikir kepada Allah, cuma bertasbih. Karena zikir itu dekat kepada Tuhan. Sekalipun malaikat tidak berzikir, cuma sudah diistilahkan itu istilah orang umum, sudah bertasbih itu sudah berzikir, pada itu memuji Allah. Maka dalilnya yaitu kita memang disuruh memuji sama Allah pagi dan petang, tapi berzikirnya yaitu sebanyak-banyaknya. Jadi beda. Kalau memuji itu pakai mulut kan gitu. Tapi kalau berzikir pakai hati, kan gitu ya. Nah di sini antara mulut dengan hati bisa disatukan, ya toh. Nah, tapi kebanyakan juga banyak orang bertasbih tapi tidak ingat kepada Allah. Memujinya itu ya SMS itu namanya, tidak menghadirkan Tuhan yang dipuji. Nah sekarang manusia itu ya berzikir, bertasbih kepada Allah. Yang bisa dekat kepada Allah itu memang manusia. Ya, buktinya malaikat waktu diajak Mi'raj, waktu Rasulullah Mi'raj itu sampai di Sidratul Muntaha, ayo kita selangkah lagi sudah berhamil. Oh jangan. Nanti saya terbakar di situ Rasulullah. Sampai sini aja. Baru ketahuan di penghujungnya yang dikira orang malaikat itu lebih mulia, ya toh, ternyata sampai di ujungnya ternyata Rasulullah yang mulia. Gak berani terbakar. Kenapa? Karena bahan bakunya lain. Bahan bakunya malaikat itu dari cahaya. Ya. Nah, kalau bahan bakunya manusia dari tanah, tapi ada plusnya. Apa plusnya? Aku hembuskan sebagian ruhku. Nah itu. Nah itu yang bisa kembali kepada Allah, ruhnya itu. Maka bisa. Ruh itu menghantarkan bisa. Makanya kenapa setan itu disuruh sujud kepada malaikat? Karena di situ sebagian ruhku ada. Yang Adam. Kenapa sampai Allah mengatakan, wahai Muhammad, kalau ada orang bertanya, aku dekat itu sebagian, aku dekat. Walaupun Ka'bah itu rumahnya Allah, tapi Allah tidak mengatakan aku di situ. Aku tidak dekat, aku dekat kepada hamba. Kan gitu ya? Makanya dia didudukan. Bahkan kalau dia sampai kelimat pemahamannya, hakikatnya kepada Allah, sampai Allah berani mengatakan, apa kata Allah? Orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku sehingga aku mencintainya. Orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak sunat-sunatku sehingga aku mencintainya. Perkataannya itu perkataan. Kalau dia melangkah dengan langkah, bahkan kalau dia memukul dengan wahai Muhammad, bukan kamu yang, aku yang melempar. Sampai gitu. Nah ini kalau nggak paham betul bisa jadi Siti Jenar. Makanya harus ada gurunya, mursyid kami kan gitu ya. Nah sampai segitu. Nah itulah tadi. Jadi bertasbih langit dan bumi dengan caranya sendiri. Ya bertasbih ya memuji Tuhan. Tapi beda dengan manusia. Manusia bisa melakukan keseluruhannya. Ya bisa bertasbih, juga bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya kalau enggak yang terbakar nggak bisa. Itu tadi kita urai ya, supaya jelas. Ya saya kira begitulah. Kalau diurai lebih panjang lagi, nggak habis ya, cukup segitu aja. Oke, saya kasih kesempatan Profesor Jojo, mungkin ada yang mau unek-unek ditanyakan, boleh. Boleh. Ini kayaknya menyimpan
Dari tadi tuh, ini kapan saya ngomong ini? Kapan saya ngomong ini? Silakan Mas Jojo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah, cukup. Saya merasa mendapat kehormatan duduk di samping guru-guru saya. Saya ingin kembalikan pada Inabah tadi. Ya. Kalau kami mendengar Inabah itu di benak pikiran kami itu persepsinya sebuah kejahatan besar masuk situ. Jadi takutlah orang yang akalnya sehat masuk di Inabah. Tetapi sebenarnya itu untuk kami juga, untuk kami juga. Hanya ya tadi terbendengi dengan kata Inabah yang sebenarnya di dalamnya banyak orang-orang yang kelainan perilaku lah, yang narkoba, kemudian hal-hal yang lain yang membuat hatinya menjadi tadi sakit. Ya, kami juga sebenarnya masih sakit, masih dalam kondisi kolbul marot ya. Kolbul zalim. Kolbul zalim ya. Rawat jalan. Rawat jalan. Untuk kalau tadi bahwa nggak rawat inap ya, Pak. Kita menjadikan Nabila, apa mungkin untuk orang-orang yang seperti kami ini dibuat Nabila Center. Ada ya kalau anak-anak kecil itu pesantren kilat, bagi kita ini yang kerja mungkin cuti 1 minggu bareng-bareng masuk di Abdillah Center supaya khusyuk betul-betul fokus seperti orang-orang di Inabah. Saya kira kita harus belajar itu tadi pada orang-orang yang sudah di Inabah. Nah, jadi harapan kami ada pembaharuan di kontes sosial ini. Kalau Inabah itu orang-orang yang sudah agung terjun kepada kejahatan-kejahatan syar'i ya. Tetapi kalau Abdillah Center barangkali untuk kami yang akalnya masih sehat tapi hatinya masih sakit. Saya kira itu pandangan saya. Kemudian tadi mengenai kenalilah dirimu ya. Iya. Kalau kamu sudah mengenal dirimu, maka kamu mengenal Tuhan. Itu saya teringat Socrates itu menulis di pintu gerbang sekolahnya itu kenalilah dirimu. Berarti sebetulnya kalimat atau hadis itu sudah didahului sebelum Socrates mengembangkan ilmunya. Jadi Rasulullah itu luar biasa, itu sudah tidak ada bandingannya saya kira. Karena itu menjadi nomor number one man ya di dunia. Oleh sebab itu saya kira wajib kita bersyukur untuk mengenal diri kita itu. Saya kira tadi yang Abdillah Center saya sangat berharap sekali mungkin santri yang pertama akan saya yang daftar. Amin. Siapa berikutnya? Wah, santrinya nggak tanggung-tanggung, profesor. Profesor langsung yang daftar. Ini sebetulnya sampean sama yang di dalam itu sama aja. Sama aja. Cuma orang-orang ini kalau tidak dimasukkan dia nggak bisa mengerjakan. Iya. Kalau kita ini kebetulan tidak dimasukkan bisa. Kalau sampean nggak bisa juga masuk juga. Masuk juga. Karena bisa ya saya bisa melakukan ya, di luar. Kan itu ibarat orang itu kalau dihukum gitu ya. Enggak apa-apa, ini masih dalam pemeriksaan karena dia bisa dipercaya, dia tidak akan lari, ya dia di luar aja. Tapi ini nggak bisa, ini harus masuk. Gitu. Ya, tapi kesalahannya sama. Tapi kan dilihat orangnya. Ya, dan kesalahannya yang kita ini tambah berbahaya sebetulnya. Karena nggak tapi nampak. Ya itu, nggak tapi nampak. Kalau dia nampak ada perubahan, kelihatan perubahannya. Dia mencuri, dia nggak tapi nampak jelas. Kalau kita ini kadang-kadang nggak nampak. Padahal lebih jahat daripada orang-orang itu kadang-kadang. Ya nggak nampak ya. Nggak nampak, gitu ya. Nah, tersembunyi ya. Istilahnya musang berbulu domba ini. Yang itu tambah bahaya ini. Kan gitu ya. Nah, maka dari itu
Dan lagi yang bisa melakukan tadi sama metodenya. Cuma kelebihannya di sana itu karena dia memang itu sudah overdosis, jadi sholatnya juga overdosis. Dan di situ keunggulannya, kemenangan dari kita di luar, ya toh. Memang kalau tidak begitu dia kesulitan. Dia kemenangannya itu istiqomahnya dan tepat waktu. Salah satu yang bisa dia luar biasa itu tepat waktu. Bayangkan, tidak pernah meleset berjamaah. Ya, di dalam pondok itu tidak pernah meleset berjamaah. Tidak pernah meleset bangun malamnya. Tidak pernah meleset zikir berjamaahnya. Padahal 40 hari saja itu sudah diijabah sama Allah. Tapi kok ada yang lama, Ustaz? Karena apa? Dari itu ada kesalahan, niatnya nggak sungguh-sungguh. Jadi dia mengikuti ritualnya aja tadi tidak sampai ke hati nuraninya, itu jadi lama. Tapi kalau itu benar-benar 40 hari sudah selesai, bahkan tidak usah masuk ke dalam situ. Banyak anak-anak yang penyimpangan tidak bisa masuk, tapi dia bisa melakukan dengan baik di luar, malah lebih cepat sembuhnya karena dia punya niat yang kuat. Maka saya menyampaikan kepada santri-santri Inabah ini tadi, biar kamu 10 tahun di sini kalau niatnya nggak ada, kamu mengikuti itu kamu tidak bisa sembuh. Tapi kalau niatnya ada, separuh kamu sudah diterima sama Allah. Tinggal separuhnya dari kamu dan orang-orang, doa-doa orang tua dan sebagainya. Nah, kita beri informasi begitu, ya toh. Kita berikan motivasi, ya toh. Kalau yang buruk kamu itu dulu berani bangun malam, melek malam, diancam neraka. Masa yang baik tidak ada ancamannya kamu gak lebih berani? Dan ya kita beri motivasi seperti itu. Jadi sebetulnya maka dari itu kita juga di luar ini kalau kita memang ingin memperbaiki memang harus istiqomah. Sholat-sholat sunatnya dilakukan ya. Anggap aja kita di dalam itu, di dalam sana, di dalam Inabah. Gitu. Jadi kita lakukan sama aja. Karena kita itu kesadarannya lebih tinggi kan gitu, sebetulnya lebih mudah mencapainya kan gitu ya. Nah, di sana, nah makanya juga kita bisa lihat dulu orang habis ditalkin itu langsung ujrah 40 hari. Ya maksudnya itu tadi supaya apa yang dilakukan itu betul-betul bisa mengaplikasikan langsung ke dalam jiwanya itu tadi. Supaya dia itu masuk TC lagi, jadi keluarnya itu sudah. Itu zaman dulu, kebetulan yang ikut kiai bisa langsung ditalkin uzlah. Ente pegawai negeri tentara langsung uzlah keluarnya, bukan dapat kemuliaan dipecat. Kalau dulu yang kiai biasa nongkrong di masjid, nggak heran. Di mana bapak? Di masjid. Mau asar, mau subuh, mau terus di situ ya, nggak jadi fitnah. Karena memang sudah dunianya dia memang biasa nongkrong. Nah dia uzlah karena masalah. Makanya Abah itu akhirnya untuk orang umum tidak diberi uzlah itu, termasuk saya. Bah, saya mau uzlah bah, atau masuk ke tempat apa namanya itu berholwat. Ngapain? Kamu nanti holwat di pasar di mallnya. Nggak boleh. Ya itu. Tapi terangkan. Ya, sama aja kamu kalau di luar itu, karena apalagi keuntungannya hablum nanasnya jalan. Kalau udah cuma hablum Allah, kamu bisa bantu orang tua, bisa bantu orang lain. Jadi sebetulnya lebih sempurna. Ya, selama zikirmu itu jalan, hubungan hablum nanasnya itu jalan, zikirnya tidak terhalangi, itu lulus kan. Biar kamu di dalam kan kamu pikiranmu bukan kalau iling anak, bucu, gagal. Nah ini Abah itu sebagai mursyid Kamil Muqaddas sekaligus mujadid pembaharu dalam tarekat yang mengusulkan kita boleh uzlah di mall, di pasar ya. Abah ini belum ada sejarah. Semua rata-rata di tempat. Itu yang ini pembaharu. Saya yang pertama disuruh itu. Loh Bang, ya. Dan lebih serem lagi kalau kamu masuk di uzlah di satu gua di tempat-tempat tertentu, itu nanti yang datang tuh banyak perempuan cantik datang menggoda kamu. Ibarat orang bertapa di kamu ya.
kamu ucap auzubillahi minasyaitonir hilang ya. Tapi kalau di mall yang di mall yang di mall akan lebih serem lagi itu. Sampai ada dalil mengatakan lebih baik berjalan di belakang harimau daripada di belakang perempuan. Nah ini, maaf ibu-ibu ya. Nah ini, jadi di mall dibiasakan. Di mall itu bertemu segala aktivitas apa, kan gitu ya. Ternyata kita tidak dilalaikan ingatan kepada Allah. Selesai. Dan lagi tidak lagi kita hanya berholwat 40 hari. Seumur hidup kalau sudah berzikir itu sudah berholwat kepada Allah. Nah, itu dalilnya orang yang begitu kata Allah Al-Quran, laki-laki yang tidak dilalaikan ingatannya kepada Allah. Tidak dilalaikan dia beraktivitas. Ya, tidak dilalaikan oleh jual beli, mau untung, mau rugi, aktivitasnya tidak mengganggu. Sekarang kita ini kalau sudah aktivis langsung terganggu karena kita tidak mempelajari itu, tidak punya pengetahuan itu. Terus juga tidak menghalangi dia, ya itu, ya mendirikan sholat juga tidak terganggu dengan aktivitasnya. Tadi itu jual beli, tidak mengganggu juga, dia bisa melakukan dengan baik sholat, tidak dilalaikan juga dengan aktivitasnya sholatnya. Bahkan juga tidak dilalaikan dia membagikan sebagian hartanya, tidak menghalangi juga. Nah itu nanti jadinya begitu, dia takut pada suatu saat dia tidak bisa melakukan, dia ngerti, paham dah pada suatu saat dia pasti menceng, mencong, cetruk, koma. Mumpung lagi sehat, mumpung lagi muda sebelum tua, mumpung sehat sebelum sakit, mumpung lapang sebelum sempit, kan gitu ya. Dia laksana. Nah itu orang yang cerdas, cerdas spiritual, paham, ya, ngerti. Kita baca dalilnya tahu, tapi nggak paham. Tidak ada dorongan untuk bisa mencapai, mau ke sana, tidak ada yang nuntun, nggak bisa. Nah kebetulan kita ada yang menuntun bisa. Nah ini gigit dengan gerahamu ini. Ikuti orang ini, jangan diputus. Jangan. Kamu tidak bisa berangkat sendiri. Kurang energi, kurang ilmu, kurang sembarang. Masih mau dituntun. Makanya bagaimana caranya supaya tuntun? Sampai-sampai diberikan lagi. Bagaimana bah kalau saya jauh guru mursyid? Robito. Suruh nyambung, dituntun lewat rohani dengan rohani. Sampai dicarikan, hatta kamu di timur, aku di barat. Sangat bertanggung jawab guru itu. Kalau secara syariat bisa, tidak ada hubungan lagi. Guru bertanggung jawab sampai yaumil kiamat. Dan nanti kamu di sana, makanya ada sisa nasabnya kepada Rasulullah. Jadi kita itu mengejar Rasulullah itu bukan di sana. Orang mau Rasulullah cari Rasul, mana Rasul? Nabi-nabi nggak sanggup, kita nggak perlu mencari lagi karena kita sudah bersama di sini. Ujungnya tali Allah itu ada di guru mursyid sampai ke Rasulullah. Kita ditalkin, dibawa ke sana. Sudah dipertemukan masuk dalam majelis Rasulullah. Sudah bertemu, sudah bersaksi, nggak perlu dicari lagi. Sudah masuk ke dalam pilihan Allah. Jadi kita di sana sudah nggak mencari, meninggalnya aja sudah, wahai nafsu mutmainnah irji, kembali kamu kepada Tuhanmu, sudah ridho, kamu tuh di situ masuk dalam jamaahku, di situ ada nabi, ada sahabat, ada solihin menunggu itu sebaik-baiknya, kamu ditunggu di situ untuk bersama-sama masuk surga, nggak perlu dicari. Kalau sini kamu tidak kenal di sini, tidak kumpul di sana, tidak direken. Kalau di Korea kamu buta di sini, kamu lebih buta lagi di sana. Nah butanya bukan ini loh. Hati. Nah maka dari itu alhamdulillah kita bisa mendapatkan guru mursyid, ya syukur alhamdulillah. Kalau tidak, kita tidak bisa, kesulitan mencapai. Ya. Ya. Lanjut. Ya, ini ada satu pertanyaan. Ini masih terus lanjut. Lanjut. Masih melek ya, masih melek.
Ini dari Ambon ini. Assalamualaikum Abah. Apa kalau dengan inabah seseorang itu bisa nggak kecanduan lagi gitu? Terus gimana orang itu kalau kan kadang ada yang dibawa tapi susah caranya kalau ditarik ke inabah itu gimana? Terus berat kan kadang-kadang. Nah, itu teknis. Kalau pengambilan anak-anak itu kadang orang tuanya nggak punya wibawa lagi untuk menghantar. Biasanya minta tolong sama polisi. Nah, tapi kita punya tim untuk mengambil anak-anak itu. Karena orang tua sudah nggak punya wibawa lagi, apalagi anak itu sudah lepas. Di mana anak ini? Nanti tim kita yang mencari di mana dia kita bawa, maupun di luar pulau pun kita bisa. Itu sudah dilatih untuk itu, tim ini tadi. Nah, kenapa anak-anak itu kadang-kadang kambuh lagi? Makanya, ya itu tadi. Karena ibaratnya itu pertama-tama dia belum kuat betul, dia sudah kadang-kadang sudah minta pulang. Belum sembuh minta pulang. Karena merayu orang tuanya dan sebagainya dengan alasan tentu orang tuanya nggak tega dimasukkan ke pondok itu. Nggak tega. Tapi kalau di luar minum yang merusak itu tega. Kalau di dalam dia diperbaiki gak tega. Ini persepsi yang salah kan. Makanya orang tuanya juga itu termasuk inabah juga, harus dibenahin juga. Jadi kita benahi bukan anaknya saja, orang tuanya juga perlu. Karena salah satunya alasan, loh, alasannya ada. Anak ini dulu fitrah, dia menjadi majusi, nasani dan sebagainya, bagian dari kita juga masalahnya. Jangan dikira sampai tidak ikut andil dalam kesalahannya ini tadi. Makanya ini tadi malah ikut andil lagi untuk melepaskan anak ini untuk minum-minum lagi, belum selesai. Makanya kita didik juga dia sehingga dia, oh iya saya keliru. Nah akhirnya jadi ikhwan, kita obati juga, akhirnya ditarikin juga. Ini udah tahunya sama-sama sakitnya, anaknya sakit, punya sakit, bapaknya sakit ternyata. Dan kadang-kadang penyakit itu dari penyakit orang tuanya menular kepada anaknya. Tidak disadari, kita jelaskan. Ini penyakit sampean, kan gitu ya. Sampean yang mewarnai kok. Nah ini baru dia sadar, oh iya ya, baru dia menyadari. Ayo, sampean kemain cepet ya. Enggak. Lah sampean yang punya masalah tidur saya suruh melek gimana? Ya nggak bisa cepet. Seharusnya sampean yang melek, saya yang tidur. Ya ayo sama-sama meleknya ya kalau kepingin cepet. Ini enggak, sampean tidur, saya yang melek, ini enggak cocok. Terus kita beri motivasi. Nah makanya kita kasih dalil, pasti tidak bisa dilakukan kalau dia tidak memakai dasar ini. Kata Allah dalam Quran, kalau dia sudah keluar, sebut nama Allah, suruh zikir. Supaya tidak ada pengaruh bisikan-bisikan iblis lagi untuk dia tertarik dengan apa itu narkoba itu. Enggak diiming-iming itu supaya enggak. Secara rohaninya jangan sampai masuk bisikan-bisikan itu tadi oleh iblis, dihembus-hembuskan itu dari bangsa jin yang membisikkan itu. Setan yang dari bangsa jin. Yang paling bahaya itu jin yang dari bangsa manusia. Nah itu makanya sebutlah Allah untuk yang di dalam bangsa jin. Yang bangsa manusia, tinggalkan orang bermain-main tulang besar. Secara fisik dia jangan datang lagi ke tempat itu. Saya nggak menjamin, jangan sampai 1 minggu, 1 hari aja habis dia. Kalau dia kumpul lagi dengan anak-anak itu, tinggalkan orang-orang yang dalam kesesatan itu. Kecuali sudah jadi pawang seperti saya, sudah jadi pawang ya masalah. Belum jadi pawang ular, dekat sama ular ya patok. Kan gitu ya. Dan kenapa dia pasti kalah? Kenapa? Ini orang-orang setan-setan ini bukan hanya mempengaruhi, diintimidasi, diancam, kalau perlu dibunuh. Dia takut. Akhirnya apalagi yang ancam banyak, kan gitu ya. Tidak berani, walaupun dia sudah enggak ya enggak kuat. Makanya sebutlah Allah, tinggalkan orang yang bermain-main. Ini dasarnya. Motonya itu kalau sudah keluar itu yang dipakai. Dan dia harus mencari teman baru. Makanya kita kasih teman baru di pondok pesantren, dikasih teman, dia diajak kemana-mana.
itu namanya bina lanjutnya di situ. Kalau dilepas begitu aja langsung kembali lagi, nggak usah 1 hari, 1 jam habis. Karena posisinya masih lah, makanya ada bina lanjut itu dia wajib datang ke pondok pesantren tiap malam Jumat, malam Senin, manakib, hataman, nah untuk dia terus mengembangkan amaliyah ini supaya lebih sempurna, lebih sempurna. Itu caranya. Makanya kan kalau Inaba itu 3 bulan tidak boleh ketemu. 3 bulan tidak boleh ketemu, karena orang tuanya kadang-kadang nggak tego kalau melihat anaknya. Apalagi anaknya itu niatnya belum semua merayu. Wah Bu, gimana Bu? Aku ini di sini iya nak, aku nggak tego. Nah. Apalagi di sini makannya nggak seperti di hotel. Nanti kira piknik nah ini. Tempat latihan tentara aja kalau sudah masuk TC udah gak boleh makan sembarangan. Bu, di sini Bu. Bu gak enak Bu, nah, ini bukan hotel kan gitu ya. Nah ibunya itu gak tega aku nak, kadang-kadang bujui, ini saya digebukin di sini Bu. Oh ibunya apa Bu? Ya toh, padahal enggak, supaya dia dikeluarkan. Nah kita yang hadapi, makanya kalau dia ditanya kita dampingi, karena ngomongnya gitu. Ya toh, kita tinggal ngomong Bu. Kalau saya dulu, bagaimana Ustaz, saya tanya sama ibu, anak sampean bujuan, oh ya memang bujuan, kok sampean percaya? Pancing, anak saya, iya suka bocok, uang saya diambil nggak ngaku, bujuan iya, lah kok sama dibujui mau nih sekarang, baru meneng. Tanya dulu. Nah, makanya saya kalau ibu-ibu kalau sama kesini jangan cengeng. Kalau Bu ini, ya memang kamu ibarat mobil saya aja rusak tak masukkan bengkel, apalagi ente gitu. Ente lebih mulia daripada mobil, kamu darah daging saya. Kalau rusak ya itu lebih baik mobil saya nggak masuk bengkel daripada kamu nggak masuk sini. Jadi kamu di sini diperbaiki, ya ditata ulang kan gitu ya. Jadi harus paham, jangan sini ngerayu kamu juga nggak tego, rusak kabeh, nggak selesai nanti. Nah, kalau di luar tego, di dalam nggak tego, nggak masuk akal. Jadi kita juga ini kita didik juga, nggak mudah. Nah, setelah itu ibunya ini tadi kita berikan motivasi. Ibu yang tegar, ini kasih tahu, kamu memang aku taruh di sini. Kalau tidak, daripada kamu masuk penjara, milih mana? Kantor polisi apa di Pondok Inaba? Ayo. Sebab cepat atau lambat kalau dia keluar tidak tobat, pasti dia kena azab sama Allah. Azab itu kena HIV, nggak bisa diobati. Masuk penjara, gila, keropos tulang. Nah, pasti itu kena salah satunya. Kita kasih tahu, pasti kena salah satunya kalau enggak. Maka kata Allah, jangan putus asa, bersegeralah kamu kembali cepat. Nah ini tepat sekali kami di sini kembali kepada namanya ini tepat sekali nih. Kalau enggak jadi ajab, kan Allah jadi ajab tadi pasti salah satu tadi yang saya sampaikan pasti kamu kena. Baru mungkin itu nah ini. Jadi akhirnya kita ternyata membina itu bukan anaknya lebih-lebih dari orang tuanya yang bikin masalah. Ya, itu jawabannya. Oke. Ya, sudah, ya. Lanjut. Ya, ini apa di Indonesia juga ada hukum pasal 127 ayat 3 itu dinyatakan kalau yang terkena penyalahgunaan narkoba itu wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, berarti wajib. Nah, kalau mungkin ada keluarga atau teman yang terkena narkoba bisa langsung dibawa ke Inaba 19 di Jalan Raya Semampir di Surabaya. Kita bantu. Ya. Insya Allah kita bantu. Insya Allah. Terus lanjut. Ini dari Palembang ini ada ini, tapi nggak bertanya cuma nyapa aja. Dari Jakarta, Sulawesi, dari Jember juga ada, Kertosono. Nah, yang tanya. Kayaknya semua sudah pada terjawab gitu ya, bingung. Ini ada sih satu nih, Pak Mandala ini. Aduh, ini rajanya Sulawesi nih kayaknya. Mbak Iblis
sampai terjungkal sedangkan ilmunya luar biasa, apalagi sampai 6.000 tahun gitu. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Ya. 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 Karena dia terjungkal itu karena kesombongannya. Makanya hadis Rasulullah mengatakan ibadah orang sebanyak apapun sedikit aja sombong habis dan tidak bisa masuk surga. Itu 6.000 tahun ibadah ente bilang sombongnya balik-balik. Itu sekali aja ini. Kan itu ya terjungkalnya itu karena dia bilang aku. Nah ini jangan suka ngomong aku. Nah kan itu ya aku lebih baik. Sombong orang itu aku lebih baik, aku lebih ngerti. Jadi iblis itu dulu bukan iblis, namanya Azazil namanya. Karena dia buat kesalahan, yaitu dia diberi gelar iblis. Kan gitu ya. Nah itu iblis itu termasuk kesalahannya kesombongan. Kalau Nabi Adam diturunkan ke bumi, masalahnya apa? Bukan sombong. Kan gitu ya. Maaf nih, karena ini pengetahuan yang disampaikan. Dia tidak mensyukuri makanan segitu banyaknya yang tidak boleh sih dipangan. Tidak mensyukurinya. Maka turun azab Allah itu tadi. Nah, kedua yang harus kita hindari, jangan sampai sombong, jangan sampai tidak syukur kepada Allah. Itu yang bikin masalah. Ya. Jangan kadang-kadang orang gini, makanya dikasih contoh yang top-top. Kan kadang-kadang orang memberi alasan, loh, nggak mungkin Ustaz, ini lulusan Mesir ini, surbannya besar, tinggi. Ya tuh, nggak mungkin, fasih dan sebagainya. Hebat mana sama Nabi Adam? Ilmunya, pangkatnya lebih dari Nabi Adam, makanya dikasih contoh yang top sekali. Oh Nabi Adam itu nggak kurang ilmu, nggak kurang pangkat, jatuh inti lagi. Makanya contohnya dikasih yang top sekali. Nah, karena tidak paham, dikira ini lebih baik dari Nabi Adam. Jadi, Nabi pangkatnya Nabi tidak menolong keilmuannya. Pangkatnya tidak menolong, ilmunya tidak menolong, surganya nggak menolong. Kenapa? Ya itu kenapa dia melakukan itu? Kenapa? Karena lupa kepada Allah. Maka dengan lupa itu dikuasai iblis. Nah, walaupun pangkatnya sepangkat Nabi Adam, maka jangan tahu, walaupun dia tingkat surga, kalau lupa dia pasti didominasi iblis. Kita lagi yang di dunia ini. Yang di surga aja diturunkan, ente mau ke surga. Untuk deso, surga. Yang di sana aja turun, ente mau naik. Begalnya lebih gampang di sini. Apalagi yang dibegalnya orang bodoh-bodoh. Yang pintar kedudukannya Nabi aja tidak dijamin kalau sudah lupa. Kenapa? Kan sudah tahu dalilnya. Barang siapa lupa kepada yang Rahman diganti iblis yang berdominasi. Makanya ulama tarekat ini yang ditekankan. Jangan sampai lupa, oke? Oke. Ada? Mungkin dari audiens ini bisa mau Iwan tanya? Awad Boleh. Malang, silakan. Mau menyampaikan unek-uneknya boleh. Kalau tidak ada, kita tutup. Insya Allah ini tidak janji. Besok kalau ada waktu malam tahun baru, daripada kita itu bengong aja ya, lebih baik kita adakan lagi ini. Oke. Dan itu ya, mudah-mudahan tapi nggak janji. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Saya kira begitu dulu ya. Oke. Sementara ini Ditutup sudah dengan doa. selesai. Ya. Ya, mudah-mudahan tapi yang disampaikan kalau ada kesalahan ya Allah ampuni aku ya Allah. Ampuni ya Allah. Guru kita ini ya. Mudah-mudahan Amin, ya sampai Allah. kita sampaikan meneruskan apa yang telah diajarkan oleh guru kita sampaikan. Amin. Benar-benar menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina. Perlu ditambah. Doa Pak Suri. Doa. Pak Suri.
pakai ini. Enggak apa-apa pakai itu enggak Apa apa-apa ya? pakai itu. Para pemerhati Cangkuran Sufi yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah Ini makan nggak kelihatan. pada Nggak apa-apa. malam hari ini Apa tuh? Yang santai. kita mendapatkan masukan pencerahan, wawasan keilmuan, wawasan yang memang sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, kalau sudah tahu ini bahwasanya adalah sebuah kebajikan, maka kewajiban kita adalah kita mengambilnya dengan cara apa yang tadi sudah disampaikan oleh Abah Ali panjang lebar. Yang kedua, yang dikatakan tadi ada sebuah pertanyaan itu, man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu. Jadi betul yang disampaikan beliau tadi itu ternyata saya baru tahu malam ini. Artinya itu mengenal diri itu tidak bisa instan. Mengenal diri tidak bisa hanya serta-merta terus kita mengenal diri. Perlu adanya sebuah proses. Ujungnya adalah di tarekatlah itu nanti solusinya. Itu luar biasa. Ya. Yang ketiga, kita memang diajak oleh pelajaran malam ini yang dengan topik tema inabah ini, supaya kita mawas diri, supaya kita introspeksi, supaya kita betul-betul merasa siapa kita. Yang beliau sampaikan tadi itu, bagaimana iblis itu 6.000 tahun yang dihitung dengan waktu dunia itu 6 juta tahun. Itu sudah sangat kita itu umpamanya secara akal, secara keilmuan sangat kita tidak nuntuti. Iblis itu apalagi punya kemarifatan 3. Beliau punya pangkat itu at-taqi, al-abd, al-arif. Jadi kita ini jelas sudah tidak nuntuti kita. Pangkatnya iblis itu yang jadi Azazil tadi itu dia takwanya penuh, ibadahnya penuh, makrifatnya penuh. Kita masih repot dan masih kita banyak kekurangan-kekurangan itu. Maka itu menjadi sebuah catatan bagi kita, harus digaris tebal kita. Kalau kita tidak bersama Allah pasti kita sudah guling kita ini, dan pasti kita ini pasti akan kalah dan hancur. Karena apa? Sedikit kita itu yang kolbu itu wilayahnya status quo, kolbu kita ini. Jadi ini sebenarnya wilayah ilahiyah, tapi ketika ilahiyah kita jauhi gitu ya, maka iblis itulah memasuki kedudukan wilayah status quo itu di jiwa kita itu. Jadi tergantung itu. Jadi sifatnya itu masuk keluar. Jadi kalau orang-orang yang sudah arif billah itu memang sudah istiqomah di situ, sudah dia makomnya di situ, sudah wukuf. Bagi kita yang belajar ini keluar masuk masih. Makanya kita dekat dengan majelis, dekat dengan guru, inilah memang yang penopangnya, inilah kita memang yang solusinya. Kalau enggak kita memang sudah ya apa, kita masih begini. Kalau kita dekat jual minyak wangi ya terbias bau wanginya, kalau kita jauh sudah terbias bau basinya kita. Manual tidak bisa. Makanya tetap kita ini selalu di majelis itu. Saya kira itu yang mungkin saya bisa sedikit untuk memberikan komentar sedikit, karena begitu luar biasanya kalau kita menyimak dengan sungguh-sungguh tadi apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu sungguh luar biasa. Jadi itu sebuah tatanan yang memang kita harus mengikuti tatanan itu. Kalau kita tidak mengikuti tatanan yang tadi disampaikan, pasti kita sudah tidak bisa. Harus jalannya cuma satu itu tok. Apalagi kata Rasul di dalam rongga anak Adam itu cuma ada satu. Kita ini cuma bagaimana kita itu supaya rongga Adam yang jiwa ini supaya bisa kepada Allah, hanya satu jalan. Nah itu yang menghantarkan, guru yang menghantarkan satu jalan itu dibawa ke Allah, lainnya itu tidak bisa. Tidak bisa. Saya kira itu marilah Cangkuran Sufi pada malam hari ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita terima pada malam hari ini kiranya dijadikan ilmu yang manfaat, keterangan yang barokah, sehingga kita semakin ke sini yang kita betul-betul, apalagi di tahun baru, kalau kita 59 ya jadi 60, kalau kita 70 ya 71, kita bertambah, bukan bertambah umurnya kita ini, bukan semakin, bahkan faktanya semakin dekat ke kematian. Nah kita kematian itu harus ada dua yang kita pilih, celaka apa selamat. Kita semuanya memohon supaya kita selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha min jami'il hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayati wa ba'dal mamat.
Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah min qaydihim man nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fa sayutihi ajran 'azima ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil azim wala haula wala quwwata illa billah wala quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi bi barakatil Fatihah. Di perwakilan Malang pukul 8 insya Allah live juga ya teman-teman. Oke, semangat teman-teman dokumentasi. Semangat, habis ini langsung tidur semua ya. Terima kasih buat Iwan Ahmad di Malang yang sudah nonton, hadir di sini, teman-teman di YouTube sama di Facebook. Semoga besok kita bisa ketemu lagi, diberi sehat. Dalam rangka manakib. Insya Allah ketemu dapat keberkahan manakib. Terima kasih Profesor Jojo, Sasuri. Oke, selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas?